Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Ini adalah video saya yang ke-131. Video saya yang ke-131 ini akan membahas upaya kesehatan perseorangan di masa pandemik COVID-19. Ini merupakan video ke-8 dari beberapa video yang disiapkan untuk membahas juknis pelayanan puskesmas pada masa pandemik COVID-19. Sobat sehat, yuk kita bahas tentang upaya kesehatan perseorangan di masa pandemi COVID-19. Untuk memahami video 131 ini, Sobat sehat perlu juga melihat video ke-7 tentang upaya kesehatan perseorangan di puskesmas. Dan semua video dari 31 sampai dengan video 42 tentang tenaga kesehatan. Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan atau UKP pada masa pandemi COVID-19, Puskesmas mengimplementasikan Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor 303 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Puskesmas menyampaikan informasi terkait pembatasan atau penundaan pelayanan UKP untuk mengurangi risiko penularan COVID-19. Informasi tersebut dapat disampaikan secara tertulis menggunakan media cetak atau media komunikasi lainnya. Puskesmas juga dapat memanfaatkan teknologi informasi seperti pendaftaran daring sebagai bentuk pembatasan pelayanan. Kita lihat pada gambar 10 di video ini contoh pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk pendaftaran daring. Pelayanan upaya kesehatan perseorangan itu meliputi A. Pelayanan di dalam gedung. Pelayanan dalam gedung ini adalah pelayanan medik dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur operasional atau SPO pelayanan yang berlaku. Jika diperlukan, pelayanan medik dapat dimodifikasi untuk mencegah penularan COVID-19, antara lain dengan menerapkan triase atau screening terhadap setiap pengunjung yang datang. Mengubah alur pelayanan, menyediakan ruang pemeriksaan khusus ISPA, mengubah posisi tempat duduk pasien pada saat pelayanan, jarak dengan petugas diperlebar, menggunakan kotak khusus bagi pasien yang mendapatkan tindakan yang berpotensi menimbulkan aerosol yang dilakukan disinfeksi sesuai pedoman setelah pemakaian, atau menggunakan sekat pembatas transparan antara petugas kesehatan dan pasien. Sobat sehat, kita akan juga bisa melihat gambar 11 yang ada di video, yaitu gambar tentang alur pelayanan di puskesmas pada masa pandemi COVID-19. Keterangan alur terdapat pada lampiran juknis ini. Kita juga bisa lihat pada gambar ke-12 ada kotak aerosol. Ini berasal dari sumber medicalpantry.org dan sekat transparan pembatas antara pasien dan petugas kesehatan. Layanan-layanan medik itu di dalam gedung itu meliputi pertama pelayanan rawat jalan. Pelayanan rawat jalan itu jadwal pelayanan dimodifikasi berdasarkan sasaran program. Kemudian harus ada tata laksana kasus mengacu pada standar operasional pelayanan atau SOP pelayanan dengan menerapkan prinsip triase, PPI, dan physical distancing. Kemudian pembatasan pelayanan gigi dan mulut, di mana pelayanan yang dapat diberikan meliputi pelayanan pada keadaan darurat seperti nyeri yang tidak tertahan, gusi yang bengkak, dan berpotensi mengganggu jalan nafas, perdarahan yang tidak terkontrol, dan trauma pada gigi dan tulang wajah yang berpotensi mengganggu jalan nafas.
Pelayanan gigi dan mulut darurat yang menggunakan scaler ultrasonik dan high-speed air-driven dilakukan dengan APD lengkap, sesuai dengan pedoman karena memicu terjadinya aerosol. Selanjutnya, surat keterangan sehat dapat dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi pasien secara umum pada saat pemeriksaan dilakukan. Surat keterangan bebas COVID-19 tidak dapat dikeluarkan mengingat adanya orang yang terinfeksi COVID-19 tapi tidak bergejala secara konfirmasi COVID-19 melalui RT-PCR, tidak dapat dilakukan di puskesmas. Pada kasus pasien dengan penyakit kardiovaskuler seperti gagal jantung, hipertensi, atau penyakit jantung iskemik, pemberian terapi antagonis RAAS dapat dilanjutkan untuk pasien yang terindikasi menerima pengobatan tersebut sesuai rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia atau PERKI. Pada kasus pasien dengan penyakit kardiovaskuler yang terinfeksi COVID-19, keputusan terkait obat-obatan perlu dikaji secara individual dengan mempertimbangkan status hemodinamik dan presentasi klinis pasien. Selanjutnya kita akan membahas pelayanan dengan tempat tidur atau rawat inap dan persalinan. Pelayanan ini meliputi A. Pelayanan rawat inap diprioritaskan pada kasus-kasus non-COVID-19. Pemberian pelayanan rawat inap kasus non-COVID-19 harus memperhatikan prinsip PPI dan physical distancing. B. Pelayanan rawat inap pada kasus terinfeksi COVID-19 dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan standar pelayanan kasus COVID-19 dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya antara lain SDM, sarana, prasarana, alat kesehatan, BMHP, APD, dan pembiayaan dan persetujuan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota setempat. C. Persalinan normal tetap dapat dilakukan di puskesmas bagi ibu hamil dengan status bukan ODP atau BDP atau terkonfirmasi COVID-19 sesuai dengan kondisi kebidanan, menggunakan APD sesuai dengan pedoman. Ibu hamil berisiko atau berstatus ODP, PDP atau terkonfirmasi COVID-19 dilakukan rujukan secara terencana untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan. Ketiga, pelayanan gawat darurat. Pelayanan gawat darurat tetap dilaksanakan sesuai standar pelayanan yang berlaku dengan memperketat proses triase dan memperhatikan prinsip PPI. Apabila tidak dapat ditentukan bahwa pasien memiliki potensi COVID-19, maka pasien diperlakukan sebagai kasus COVID-19. Selanjutnya, kita akan membahas pelayanan di luar gedung. Bagaimana pelayanan di luar gedung? Pelayanan UKP di luar gedung meliputi yang pertama, pelayanan dapat dilakukan dengan cara kunjungan langsung atau melalui sistem informasi dan telekomunikasi dengan tetap memperhatikan prinsip PPI, penggunaan APD sesuai pedoman, serta physical distancing. Kedua, bila pemantauan kasus dilakukan dengan cara kunjungan langsung, maka petugas puskesmas dapat melakukan pemantauan proses atau progres hasil PIS-PK ataupun pengumpulan data bila belum dilakukan sebelumnya. Ketiga, pelaksanaan pelayanan di luar gedung adalah petugas kesehatan puskesmas yang dapat juga melibatkan lintas sektor seperti RT, RW, kader dasawisma atau bersama Satgas Kecamatan, Desa, Kelurahan, RT RW yang sudah dibentuk dengan tupoksi yang jelas. Selanjutnya pelayanan farmasi.
Pelayanan farmasi tetap dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian dengan memperhatikan kewaspadaan standar serta menerapkan physical distancing, mengatur jarak aman antar pasien di ruang tunggu, mengurangi jumlah dan waktu antrian. Apabila diperlukan, pemberian obat terhadap pasien dengan gejala ISPA dapat dilakukan terpisah dari pasien non-ISPA untuk mencegah terjadinya transmisi. Kegiatan pelayanan diupayakan memanfaatkan sistem informasi dan telekomunikasi. Kemudian cara yang kedua dari layanan farmasi ini adalah pengantaran obat yang dapat bekerja sama dengan pihak ketiga melalui jasa pengantaran dengan ketentuan bahwa jasa pengantaran wajib menjamin keamanan dan mutu, menjaga kerahasiaan pasien, memastikan obat dan BMHP sampai pada tujuan serah terima obat dan BMHP. Ketiga, petugas farmasi berkoordinasi dengan program terkait, melakukan penyesuaian kebutuhan obat dan BMHP termasuk APD dan disinfektan, serta bahan untuk pemeriksaan laboratorium COVID-19, antara lain rapid test, kontainer steril, swab Dacron atau flock swab, dan virus transport medium atau VTM. Untuk pelayanan farmasi bagi lansia, pasien PPM dan penyakit kronis lainnya, obat dapat diberikan untuk jangka waktu lebih dari 1 bulan. Hal ini mengacu pada surat edaran Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS nomor 14 tahun 2020 tentang pelayanan kesehatan bagi peserta JKN selama masa COVID-19. D. Pelayanan laboratorium meliputi pelayanan laboratorium untuk kasus non-COVID-19 yang tetap dilaksanakan sesuai standar dengan memperhatikan PPI dan physical distancing. Kemudian yang kedua, pemeriksaan laboratorium terkait COVID-19, termasuk pengelolaan dan pengiriman spesimen. Pemeriksaan laboratorium terkait COVID-19 ini mengacu pada pedoman yang berlaku, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang telah memperoleh peningkatan kapasitas terkait pemeriksaan rapid test dan pengambilan swab. Selanjutnya, petugas laboratorium menghitung kebutuhan rapid test, kontainer steril, swab Dacron, atau flock swab dan virus transport medium atau VTM sesuai arahan dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota dengan memperhatikan prevalensi kasus COVID-19 di wilayah kerja. Mengingat adanya cross reaction dengan flavivirus dan virus unspesifik lainnya termasuk COVID-19, setiap pemeriksaan serologi tinju imunoglobulin M positif pada keadaan pandemi COVID-19 harus dipikirkan kemungkinan infeksi COVID-19 sebagai diferensial diagnosis, terutama bila gejala klinis semakin berat. Selanjutnya kita akan bahas sistem rujukan. Sistem rujukan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan, pertama, merujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut atau FKRTL sesuai dengan kasus dan sistem rujukan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota sesuai peraturan yang berlaku. 2. Standar pelayanan meliputi A. Puskesmas menempatkan pasien yang akan dirujuk pada ruang isolasi tersendiri atau terpisah. B. Mendapat persetujuan dari pasien dan atau keluarganya. C. Melakukan pertolongan pertama atau stabilisasi prarujukan. Melakukan komunikasi dengan penerima rujukan melalui pemanfaatan aplikasi SISRUTE yang ada di situs yang tertera pada video ini dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima atau tersedia sarana dan prasarana serta kompetensi dan tersedia tenaga kesehatan. Rujukan suspek PDP melalui SISRUTE mengacu pada user manual sebagaimana lampiran buku juknis ini. Selanjutnya, membuat surat pengantar rujukan dan resume klinis rangkap 2. Lalu transportasi untuk rujukan sesuai dengan kondisi pasien dan
ketersediaan sarana transportasi. Pasien yang memerlukan asuhan medis terus-menerus didampingi oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan membawa formulir monitoring khusus untuk kasus COVID-19 sesuai dengan pedoman. Dan yang terakhir, pemantauan rujukan balik. Sobat Sehat, kita akan melihat gambar 13, alur proses rujukan Sisrute. Ini sumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Kita lihat di video sistemnya. Selanjutnya kita akan membahas F, pemulasaraan jenazah. Pemulasaraan jenazah ini meliputi langkah-langkah. Pertama, pemulasaraan jenazah kasus COVID-19 dilakukan mengacu pada pedoman yang berlaku. Apabila puskesmas diberi tugas untuk pelaksanaan pemulasaraan jenazah kasus COVID-19, maka Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota harus memastikan ketersediaan sumber daya di puskesmas, seperti SDM yang telah memperoleh peningkatan kapasitas, APD petugas, ruangan, peti jenazah, dan bahan habis pakai lainnya terkait pelaksanaan pemulasaraan. Puskesmas melakukan koordinasi dengan gugus tugas COVID-19 Kabupaten Kota dan rumah sakit rujukan COVID terdekat untuk pemulasaraan dan pemakaman. 2. Surat keterangan kematian. Menggunakan formulir surat keterangan kematian yang berlaku di puskesmas sesuai hasil pemeriksaan dokter. Penyebab kematian perlu dipastikan oleh dokter yang memeriksa apakah terkait dengan COVID-19 atau tidak, karena hal ini akan mempengaruhi prosedur pemulasaraan jenazah. Sobat Sehat, demikianlah di video 131 ini kita telah membahas tentang upaya kesehatan perseorangan di masa pandemi COVID-19. Kita akan bertemu pada video ke-132 membahas PPI di puskesmas dan PPI bagi masyarakat di masa pandemi COVID-19. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.